Itu untuk misalnya prasejarah. Dan saya kira sudah waktunya juga kita menonjolkan, berani mengatakan bahwa kalau kita dijajah 350 tahun, ya itu kan sebenarnya untuk membangkitkan semangat perlawanan terhadap penjajah dan perjuangan kita. Tetapi mungkin sudah waktunya kita melihat bahwa yang harus kita tonjolkan adalah sejarah perlawanannya terhadap imperialisme, kolonialisme Bukan di sejarah berbagai kita daerah. dijajahnya. Ya, karena kalau sejarah kita dijajah 350 tahun kan tidak seluruh wilayah Indonesia yang dulunya adalah kesultanan, kerajaan itu dijajah 350 tahun. Perang Jawa juga kebetulan pada tahun ini, perang di Ponegoro itu pas 200 tahun yang lalu. Itu bulan Juli nanti, itu pas 200 tahun yang lalu. Oke, Pak Menteri, artinya ada pecahan-pecahan sejarah yang memang harus disusun ulang begitu ya? Iya. Ada mungkin kepingan-kepingan yang masih berserakan yang harus disusun ulang. Ya, supaya masyarakat kita terutama generasi muda semakin paham juga kepada sejarah. Karena di era globalisasi yang begitu banyak arus informasi yang luar biasa ini, sejarah makin tertinggalkan. Apalagi kemarin ini tidak ada lagi Direktorat Sejarah ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikti. Nah sekarang kita hidupkan lagi Direktorat Sejarah dan Museum. Karena sejarah ini penting gitu. Oke, tadi kan kita berbicara prasejarah, kembali temuan terbaru prasejarah, kemudian sejarah bangsa Indonesia, perjuangan kita. Tentunya akan langsung tuh fasenya jalan ke kemerdekaan. Ini kan highlights ya. Betul. Kemerdekaan juga akan ada ya. Tentu. Apa yang akan diupdate dari sejarah kemerdekaan kita? Ya di sejarah kemerdekaan kita setelah 17 Agustus kan kita berusaha berjuang mempertahankan kemerdekaan kita. Itu perang mempertahankan kemerdekaan, PMK ya. Kalau Belanda dulu menyebutnya revolusi dari tahun 45 sampai tahun 50. Dan di situ kita lihat perjuangan baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi. Diplomasi, ada Linggarjati, ada Renville, ada Rumroyen, ada akhirnya konferensi Meja Bundar. Perjuangan fisik ini selalu perlawanan-perlawanan, termasuk kalau kita lihat di masa agresi militer Belanda kedua, ada pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat ya. Kemudian ada gerilya Jenderal Sudirman di Jawa, dan serangan umum 1 Maret waktu itu yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Ya, luar biasa. Banyak ini kombinasi perjuangan itu yang saya kira harus terus diangkat. Termasuk di era Orde Baru juga akan ada yang direvisikah sejarahnya sampai Orde Reformasi? Ya, itu kan sudah pernah ditulis juga. Jadi nanti para sejarawan kita akan melibatkan sekitar 100 sejarawan dan tidak berangkat dari nol, berangkat dari yang sudah ada. Kita akan bicara prosesnya sudah sejauh apa Pak Menteri, tapi kita jeda dulu sejenak. One on One bersama Anggia akan kembali sesaat lagi.